kamu boleh merasa menang melawan mereka, pendekar. Hei, dengar. Aku datang ke Di Malapati. suatu tempat Suliwa dan sahabatnya sedang bertarung dengan orang-orang banyak, termasuk di sana ada juga yang orangnya seperti monster yang ganas. Suliwa pun mengatakan sesuatu hal tentang sesuatu, yang apabila melawan Malwapati itu adalah lawanku, katanya. Hal seperti ini haruslah diselesaikan dengan bertarung sehingga mereka pun beradu bacot dan akhirnya sang Suliwa pun bertarung dengannya sehingga sang sahabatnya pun muncul dan haruslah ia membawa kabur karena akan Suliwa, yang mana Suliwa pun kaget hingga ia mengatakan sesuatu tentang pengeroyokan anak buah Raru mereka, yakni musuh dari Malwapati. Ia mengatakan juga bahwa ada seseorang raja yang datang ke tempat tersebut, yang bernama Sengkang Baplang, hingga pada akhirnya mereka memperhatikan setiap gerakan langkah mereka selanjutnya. Sehingga, mereka berdua memperhatikan dari atap, dan akhirnya, sang Sengkang Baplang bersama pasukannya pun langsung untuk bertanya-tanya tentang sesuatu, dan menjelek-jelekan akan pasukan dari ratu mereka yakni Ratu Gendrawani. Adu bacot pun terjadi dan akhirnya sampailah sang Suliwa dan sahabatnya memperhatikan desri jauh. Pertarungan sengit terjadi hingga pada akhirnya Sengkang Baplang itu langsung mengalahkan mereka, dengan mudahnya sehingga, mereka pun langsung diobrak-abrik Sengkang Baplang. Dan yang kedua, Sengkang Baplang dan bala tentaranya sudah sampai di sini. Mereka sudah sampai di pintu gerbang. Sengkang Baplang? Ya, dia di sana. Sengkang Baplang. Diakah Sengkang Baplang itu? Iya, dia orangnya. Siapa kamu? Hei, dan kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa, ha? Kamu tidak sadar kalau di mataku kamu hanya seekor anjing kurap. Hei, kurang ajar. Kalau kamu mau tahu, aku Patih, bentengnya Ratu Gendrawani. Benteng Ratu Gendrawani, ha? Ya, bentengnya yang akan menghajarmu. Ya! Hup! Sekarang apa yang kita lakukan? Kita jadi penonton. Penonton? Ya, penonton. Masih mau sesumbar benteng Gendrawani? Jangan senang dulu, Sengkang Baplang. Aku masih punya andalan. Gendrawani, itulah kenyataan yang harus kamu hadapi.
Lowo Abang memang cuma sampai di sini. Lalu, bagaimana dengan saya nih, Ratu? Kamu takut menghadapi Sengkang Baplang? Tidak. Aku tidak takut. Bagus. Kalau begitu, keluarlah dan hadapi dia. Duduklah di singgasanamu, sambutlah dia dengan keratuanmu. Elang Mas. Ya, Susul aku. baik nih Ratu. Ada apa, Sang Prabu? Di dalam istana ada seorang ratu yang bernama Gendrawani. Ia merasa sangatlah gugup karena anak buahnya diobrak-abrik oleh Sengkang Baplang, yang mana Sengkang Baplang telah menghancurkan akan istana dan para pasukannya, sehingga ia pun langsung ditanyai oleh seseorang perempuan yang mirip dengannya, sehingga ia pun langsung untuk ditanyain bahwasanya apakah ia takut dengan Sengkang Baplang. Katanya tidak takut akan dirinya, sehingga sesosok perempuan itu langsung untuk menyuruhnya ke singgasana agar ia tetap tegar, dan akhirnya ia pun keluar dari tempat itu karena ia berani menghadapi akan sang Sengkang Baplang. Akhirnya ia ditemui oleh seorang laki-laki, yang mana laki-laki itu langsung menghadap akan sang ratu, yang mana sang ratu tersebut juga langsung untuk pergi ke tempat, dan sedangkan di luar Sengkang Baplang langsung untuk masuk ke dalam istana karena anak buahnya mempersilahkan masuk, hingga ia menemui akan seseorang yang katanya adalah Ratu Gendrawani, hingga ia pun beradu bacot. Akhirnya sang raja itu pun langsung bertarung dalam ruangan tersebut. Akhirnya sang Ratu Gendrayani disuruh untuk mengalah saja. Akhirnya sang ratu sengaja mengalah dan merencanakan sesuatu. Sengkang Baplang. Apa kita sudah pernah bertemu atau saling mengenal? Belum. Aku Prabu Baka. Prabu Baka? Prabu Baka yang konon sudah tewas di tangan Angling Dharma. Kenyataannya aku masih hidup, Sengkang Baplang. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Iya, iya. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Bagus. Kita sekutu. Di mana Ratu Gendrawani? Sang Ratu menunggu di Setinggil. Silakan. Bagus. Garbakili, Garbakala, Ya Gusti Prabu. atur penjagaan. Manfaatkan anak buahmu sebaik mungkin. Baik Gusti Prabu. Selamat datang, Sengkang Baplang. Oh, jadi kamu Ratu Gendrawani itu? Ratu Gendrawani. Sang Ratu. Ratu? Jadi Gendrawani itu ratu? Ya. Karena kenyataannya, aku yang duduk di sini. Aku bisa saja menyeretmu dari singgasana yang kamu duduki itu. Dan membantingmu kalau aku mau Gendrawani. Loh. Kenapa tidak kamu lakukan? Untuk apa? Kalau kenyataannya kamu pantas duduk di singgasana itu dan menjadi ratuku. Apa, Sengkang Baplang? Kau bicara apa? Gendrawani, ketika aku mendengar kamu menduduki Malwapati, dadaku panas. Aku ingin cepat kembali ke sini dan mencampakkanmu dari singgasana itu. Tapi setelah kita ketemu, aku berubah pikiran. Dan tak ingin menurunkanmu. Apalagi mencampakkanmu dari singgasana itu. Jangan bicara asal bicara, Sengkang Baplang. Sebab aku yakin kita akan bisa menjadi raja dan ratu yang serasi di Malwapati. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan, Sengkang Baplang? Ya, sebab itulah yang akan terjadi
dan akan terlaksana. Kenapa kamu bicara begitu, Sengkang Baplang? Gendrawani, dia jatuh cinta padamu. Dan karena inilah ia akan dengan mudah kamu kalahkan. Turuti saja perintahnya. Ada apa, Gendrawani? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Gendrawani. Sengkang Baplang? Bisa nanti malam atau besok pagi. Tunggu! Ada apa? Aku tidak butuh belas kasihmu, Sengkang Baplang. Aku ratu. Aku harus menang atau kalah dalam pertempuran demi kehormatanku. Kamu ratu. Tetapi ratu yang tidak punya siapa-siapa. Patih pun tidak punya. Bala tentara juga tidak ada. Bahkan Prabu Baka yang seharusnya menjadi sekutu, kelihatannya lebih memilih berdamai. Hei Sengkang Baplang, aku menantangmu adu tanding. Haruskah tantanganmu aku layani? Demi kehormatanku, hadapi aku. Ya! Hop! Ratu gelap, ratu gelapnya kegelapan. Masuklah dalam diriku, masuklah dalam gendrawanimu. Lupa, kencang. Kita lihat sendiri, Ratu Gendrawani kalah. Kembali ke rencana semula, Gendrawani. Menyerahlah dan kalahkan dia dengan permainan cinta. Gendrawani. Gendrawani. Inikah yang harus kamu lakukan untuk calon ratumu Sengkang Baplang? Aku tidak bermaksud. Sengkang Baplang, Gendrawani. Gendrawani. Apa? Gendrawani kalah? Benar, Bopo. Apa dia tidak sempat menggunakan sihirnya? Tidak, Bopo. Di tempat lain, di tempat ayah Gendrawani sang burung elang yang mana ia telah melaporkan bahwasanya Ratu Gendrawani itu kalah dengan sang Raja Sengkang Baplang, yang mana sang Ratu Sengkang Baplang mengalahkan Ratu Gendrawani, yang ia herankan mengapa sang Gendrawani kalah dari Sengkang Baplang.
Sang burung elang pun menjelaskan, karenanya sang sengkang baplang pun memenangkan pertarungan itu dengan memperlihatkan akan pertarungannya dengan sengkang baplang, dan akhirnya sang ayahnya itu mengetahui akan Gendrayani itu langsung mengetahui akan hal tersebut, dan mengetahui bahwa orang yang berbisik itu adalah dirinya sendiri yang mana itu adalah orangnya sendiri. Akhirnya sang ayahnya itu mengerti, dan membiarkan itu terjadi, karena maksudnya sudah dimengerti oleh sang ayahnya. Sudah tahu aku. Gendrawani tidak memuja siapa-siapa. Yang ia puja adalah dirinya sendiri. Yang ia sembah-sembah sebagai ratu gelapnya kegelapan adalah ari-arinya sendiri. Ya, dan itu memang kekuatan yang luar biasa. Ia akan mampu berbisik, memberi nasihat ketika Gendrawani bimbang. Ia akan mampu memberi jalan keluar ketika Gendrawani membentur jalan buntu. Jangan khawatir, ia belum kalah. Kita lihat saja nanti, permainan apa yang ada di balik penyerahannya itu. Bukankah itu bayi jaga satria? Iya, betul. Aku harus merebut kembali bayi itu. Hita, kenapa? Ada sesuatu yang mau merebut jagat satria, Uyut. Di tempat lain, di tempat yang berbeda, beberapa orang dari tempat tersebut, mereka pun langsung bertemu dan melarikan diri dari sesuatu hingga pada akhirnya Samge perempuan yang sedang menggendong bayinya, itu merasakan sesuatu yang menarik akan bayinya, hingga pada akhirnya sang orang tua yang sedang ada di sana hingga pada akhirnya, sang orang tua itu berdiam sejenak dan mengeluarkan akan ruhnya. Dalam hal itu terjadi pertarungan. Dalam alam gaib akhirnya orang tua itu memenangkan pertarungan. Hingga semakin seru saja akhirnya orang yang menarik bayi tadi pun langsung kabur tunggang langgang ke tempat asalnya. Si tua bangka masih saja menginginkan jagat satria. Bagaimanapun juga, bayi itu harus kurebut. Ya, kurang ajar. Siapa kamu berani memukul aku dari belakang? Sudah aman. Kurang ajar. Si tua itu mampu meraba keberadaanku. Sekarang kamu boleh merasa menang. Tapi awas nanti. Siluman Bukit Goa akan menghadapi kamu. Bagaimana? Saya... Jadi kamu gagal merebut kembali bayi itu? Hah? Sekarang katakan, di mana bayi itu berada? Di jalan Bukit Jati, ke arah Malwapati. Hah? Kalau begitu, ayo kita kejar. Kita harus mendapatkan kembali bayi itu.